Alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDIT Madani Kayu Agung Bunda Wiwit Iswara SPDGR. Yang saya hormati seluruh guru-guru SDIT Madani Kayu Agung yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, banyak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada siang menjelang sore hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan PMO, Project Management Office. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Bunda, untuk memulai acara kita pada hari ini marilah kita sama-sama melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cara selanjutnya yaitu tilawah Al-Quran yang akan dipimpin oleh Ustadz Rahmadi. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dari Bunda Wiwit. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih Pak Dery. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita ucapkan atas berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan untuk sama-sama berkumpul di ruang kelas 1 Al-Furqan ini, insya Allah dalam agenda PMO, Project Management Office. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli
serta para sahabat dan pengikut beliau yang selalu istiqomah di jalan Islam. Baiklah Ustaz dan Bunda sekalian, alhamdulillah hari ini semoga kita masih diberikan kesehatan dan semangat. Coba kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Sekali lagi tepuk semangat baru. Ya, tepuk semangat baru. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Ya, terima kasih Ustaz dan Bunda sekalian. Waktu kita 1 jam, jadi ada waktu 1 jam untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz dan Bunda sekalian sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan kita, meskipun di lelahnya kita setelah mengajar. Ya. Mau langsung materi atau ice breaking dulu? Ya, langsung materi, setelah itu nanti ice breaking. Ya, karena waktunya banyak, 1 jam, tapi materinya tidak banyak. Baik, Ustaz dan Bunda sekalian, hari ini materinya tentang budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Pernah dapat materi ini? Mungkin ada yang pernah ya. Nah, budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi bagaimana seorang guru supaya menciptakan murid-murid itu yang merdeka? Nah, menerapkan budaya positif adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang guru. Kita di sini semuanya adalah seorang guru ya. Nah, dengan penerapan budaya positif, maka akan menghasilkan suatu ekosistem sekolah yang penuh dengan suasana positif. Hal positif ini akan mudah menular jika dilakukan dengan konsisten atau istiqomah, dan tentunya dilakukan dengan cara berkolaborasi, karena kita tidak bisa bekerja sendirian, tapi harus bersama-sama. Karena beragamnya karakter murid dan guru, kita harus mengetahui konsep-konsep inti dari budaya positif dalam penerapannya. Konsep-konsep ini dalam budaya positif diantaranya ada hukuman dan penghargaan, kemudian ada posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer, kemudian keyakinan kelas atau sekolah, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, contoh budaya positif di sekolah, yang pertama mengucap salam. Nah, Ustaz Bunda, bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak untuk senantiasa mengucapkan salam kepada kita, baik itu ketika bertemu di pagi hari, kemudian siang hari, sore hari, itu mengucapkan salam. Kalau anak-anak belum terbiasa, maka guru yang mengucapkan salam kepada anak-anak. Jadi ini bukan cuma untuk anak-anak, tapi juga guru. Kemudian yang kedua, mencium tangan guru. Nah, ini juga salah satu bentuk budaya positif. Selanjutnya, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, alhamdulillah ya, di sekolah kita sudah mulai ada perubahan. Yang dulunya banyak sekali sampah-sampah, sekarang sudah mulai lumayan bersih. Namun tetap harus kita jaga, karena anak-anak kita ternyata masih sering membuang sampah sembarangan. Kemudian yang terakhir, contohnya itu kesepakatan kelas. Jadi Ustaz dan Bunda, kita harus membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak. Nah, salah satu tugas kita nantinya di sini bukan kesepakatan kelas namanya, tapi keyakinan kelas. Nah, bagaimana kita membuat aturan yang
berdiskusi. Ya, aturan itu didiskusikan dengan anak-anak. Jadi bukan cuma dari kita, misalnya aturan pertama masuk tepat waktu. Nah, itu kita diskusikan bersama anak-anak. Namanya keyakinan kelas. Kemudian disiplin positif. Nah, ini sebelumnya ya, tadi terlewat. Landasan budaya positif di sekolah. Yang pertama posisi kontrol guru, yang kedua disiplin positif. Nah, disiplin positif ini mengajarkan anak-anak untuk selalu bertanggung jawab agar menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, lebih ke arah kedisiplinan diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan suatu tindakan. Kemudian yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan akibat paksaan, pujian, dan hukuman. Jadi kita mengajak anak-anak itu supaya mereka sadar dari diri mereka sendiri. Ya, bukan paksaan. Coba Kak, buang sampah. Nah, bukan berdasarkan paksaan dari kita, tapi bagaimana mereka sadar dengan sendirinya bahwa misalnya membuang sampah itu adalah keharusan supaya bersih lingkungan kita. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi ini terbagi menjadi dua. Ada motivasi internal dan ada motivasi eksternal. Yang pertama untuk motivasi internal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu motivasi internal. Sedangkan yang eksternal untuk menjadi orang lain yang mereka inginkan. Dan yang kedua, yang selanjutnya untuk dihargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu motivasi eksternal. Nah, yang paling penting di bawah ini, hindari hukuman dan pemberi penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Nah, jadi tidak boleh juga sebenarnya kita terlalu sering memberikan pujian atau penghargaan yang berlebihan kepada anak-anak, karena dikhawatirkan ketika kita memberikan hadiah terus setiap mereka melakukan sesuatu, maka mereka akan meminta terus. Jadi setiap yang mereka lakukan, setiap kebaikan, kata mereka ada imbalannya. Nah, itu yang tidak boleh. Begitupun hukuman, ya, tidak boleh kita menghukum anak dengan cara yang tidak baik, kecuali boleh kita memberi nasihat atau arahan. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru ini ada 5, Ustaz Bunda. Yang pertama, penghukum. Tahu kan penghukum? Ya, penghukum berarti guru bisanya cuma menghukum anak-anak. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Contohnya, kakak nih, jadi. Nah, jadi anak-anak tuh merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman, kita menjadi teman bagi anak-anak kita. Jadi kita sebagai rekan sejawatnya untuk berdiskusi. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau, ya, jadi guru memantau bagaimana siswa, bagaimana murid, bagaimana keseharian mereka. Nah, itu sebagai pemantau. Dan yang paling baik itu adalah sebagai manajer. Jadi sebagai manajer ini bagaimana guru bisa memposisikan dirinya, entah itu sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai penghukum, tapi semuanya didasarkan keseimbangan, ya, tidak memihak, tidak mendominasi di salah satu dari 4 tadi. Nah, untuk manajer ini tidak hanya dilakukan oleh kepala sekolah, tapi oleh semua guru. Bagaimana kita belajar menjadi guru yang bijaksana ketika mendapat permasalahan atau anak kita bermasalah, nah kita bisa menyelesaikan atau memberikan solusi terbaik. Nah, untuk posisi kontrol guru sebagai manajer, yaitu yang pertama, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya
dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selanjutnya yang kedua, posisi manajer mengacu pada perubahan yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat menciptakan identitas positif atau keberhasilan pada dirinya. Nah, ini selanjutnya yang kami sampaikan tadi, Ustaz Bunda, ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi keyakinan ini tidak hanya seperti peraturan, tapi dia lebih ke kesepakatan antara guru dan murid yang dibuat bersama-sama di dalam kelas. Nah, contohnya satu, guru mewujudkan kesepakatan. Jadi Ustaz Bunda setelah hari ini, mulai dari besok, boleh membuat keyakinan kelas masing-masing. Ya, boleh 10, boleh lebih, atau boleh berapa saja, yang isinya itu keyakinan antara guru dan murid. Jadi keyakinan kelas. Yang kedua, guru mewujudkan keyakinan. Yang ketiga, guru memberikan pemahaman. Jadi setelah keyakinan itu dibuat, diberikan pemahaman kepada murid-murid kenapa keyakinan itu harus dipatuhi. Yang keempat, guru memberikan penerapan. Nah, jadi tidak hanya murid yang menerapkan aturan tadi atau keyakinan kelas tadi, tapi juga semuanya, ya, guru maupun siswa. Yang kelima, universal atau bersifat umum untuk semuanya. Jadi tidak hanya murid atau tidak hanya untuk guru, tapi untuk semuanya. Nah, aturan di bagian bawah ini memberikan nilai yang positif untuk guru dan murid di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Ada pertanyaan sampai di sini? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, terima kasih. Semoga masih semangat, tidak mengantuk. Nah, selanjutnya segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, jadi ini ketika kita menjadi seorang guru, Ustaz Bunda, ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, ini untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh murid kita. Nah, yang pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, tujuannya untuk menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Bagaimana contohnya? Misal kita menemukan kasus ada seorang anak misalnya yang membuli temannya. Nah, yang membuli tadi kita panggil. Nah, untuk menstabilkan identitas, caranya anak itu kita tanya dulu, Kak, Bunda mendapat kabar bahwa seperti ini. Benar enggak itu? Kakak tahu kan setiap orang pasti punya kesalahan, tapi kita bisa belajar dari kesalahan tersebut. Nah, itu merupakan cara menstabilkan identitas. Jadi kita stabilkan dulu. Kemudian masuk ke yang kedua, validasi tindakan. Nah, sekarang Bunda mau bertanya, kira-kira cerita yang Bunda dengar itu benar enggak? Benar tidak? Nah, itu artinya memvalidasi tindakan. Selanjutnya yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah Anda tadi menjawab, iya Bunda, benar. Baru kita tanyakan, kira-kira menurut kakak, apa yang sudah kakak lakukan itu benar enggak? Sesuai enggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Nah, kalau mereka menjawab ternyata tidak sesuai. Nah, dari situ baru kita minta mereka, jadi bagaimana solusi yang seharusnya yang kita lakukan. Nah, di situ anak-anak belajar bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Jadi mereka sendiri yang mencari solusi. Kita membantu mereka menemukan solusi tersebut. Kemudian budaya positif. Ini ada filosofi KHD. Ada yang tahu apa itu KHD? KHD itu singkatan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, ada 3 poin.
yaitu filosofi KHD, kemudian nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi dan misi guru penggerak. Nah, budaya positif sangatlah berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dijelaskan mengenai pendidikan yang menuntun sesuai dengan kodrat anak. Dalam proses menuntun tersebut tentunya membutuhkan ekosistem pendidikan yang menempatkan budaya positif. Selanjutnya, pemahaman tentang budaya nilai dan positif akan mendukung peran dan nilai guru penggerak dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, jadi kita di sini Ustaz Bunda akan belajar menjadi guru yang menggerakkan anak-anak kita. Guru harus senantiasa menerapkan konsep inti budaya positif dalam mengaktualisasikan nilai dan peran yang dimiliki. Kemudian dalam rangka mewujudkan visinya, seorang guru harus menerapkan budaya positif dalam proses belajar mengajar. Visi guru yang luar biasa akan mudah tercapai jika dirinya dan lingkungan pembelajarannya sudah menerapkan budaya positif. Nah, selanjutnya Ustaz Bunda, waktunya masih ada sekitar berapa Bu? 30 menit. 1 jam waktunya. Nah, jadi Ustaz Bunda, di sini kita ditugaskan. Jadi ada 4 kasus. Ya, mungkin sekitar 15 menit ya. Jadi ada 4 kasus. Dalam kasus ini nanti Ustaz dan Bunda berdiskusi memecahkan permasalahan. Ya, jadi ada 4 permasalahan. Silakan nanti didiskusikan sesuai dengan pertanyaannya. Jadi sudah ada kasus, ada pertanyaan di bawahnya. Ya, untuk pembagian kelompok mau ditentukan atau buat sendiri? Ada 4 kelompok. Ya, bapak-bapak 1 kelompok, ini 1 kelompok, ini bagi 2. Sampai Bunda Juin. Sini 1, sebelahnya 1. Ya, ini kelompok 1, kelompok Bunda Emil, Bunda Yatina. Ustaz Bunda duduknya boleh per kelompok biar enak diskusinya. Ya, kalau mau dibentuk jadi 2 boleh. Silakan didiskusikan. Waktu mendiskusikannya 10 menit dari sekarang. Setelah itu nanti presentasi per kelompok. Kalau semuanya sudah presentasi, baru kita selesai. Ya, jadi itu ada kasus.
ya masing-masing punya permasalahan. Nah, bagaimana posisi kita sebagai seorang guru? Ya, beda kasus masing-masing. Ini kasus 1, kasus 2, kasus 3, kasus 4.
Kira-kira bisa lengkap jadi kepala sekolah. Kira-kira apa yang ya karena dia serempak Jangan hilangin ini. Tes waktunya Sudah? Sudah? Berapa menit lagi? 2 menit lagi. 3 ya, 3 menit dari sekarang. Kelompok 1 sudah selesai. 3 menit.
Tapi dulu diajak. Oh iya. Iya, ada dari. Saya sepakat. Ya. Ngajak. Sudah Ustaz Bunda? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4? Belum. 2 kelompok lagi, waktunya 1 menit lagi. Awas kamu tertinjak Habib. Terima kasih. Mahal lagi. Mahal. Awas. Kasus. Jokowi. Presentasi 5 menit. Masih ada waktu beberapa detik. Sudah kelompok 3? Belum? Sampai malam Pak. Sampai di situ malam di sini. Mana yang bilang Ustaz itu? Enggak ini. Itu para mandi memang belum habis. Tapi di depan bukan Siapa yang bayar? ada duit yang santri itu ada tambah. Santri itu kamu ada di Tadi baru aku sama mengajar itu lagi. Tapi di sedang mengajar kasih itu semua itu ini kan tamu. Oke, time is up. Waktunya habis. Ya, Ustaz Bunda, alhamdulillah waktunya sudah selesai. Sekarang kita presentasi ya, menyampaikan. Kelompok mana yang mau duluan? 1 atau 2? 2 dulu. Ya, kelompok 2 karena semangat. Silakan kelompok 2. Beri tepuk tangan. Baik, saya Adi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, sebelum kami menjelaskan, kami ingin menceritakan sedikit kasusnya secara ringkas, secara komprehensif. Bahwa di kasus ini Pak Lukman sebagai apa yang dibelajarkan Bunda Witri sebagai penghukum, bahwa Sabrina ini telat. Dibacakan dulu Pak, karena kelompok lain tidak tahu kasusnya. Oh iya, ini kita baca dulu. Sabrina itu telat posisinya dan salah memakai sepatu. Nah, Pak Lukman, kalau saya baca dari A sampai Z, dia itu sebagai penghukum, sehingga Pak Lukman tidak ada alasan untuk kedamaian. Mau tidak mau, Pak Lukman dia harus menghukum karena sesuai peraturan sekolah. Hingga saat itu si Sabrina ini merasa malu, akhirnya down dan mentalnya kena. Itu kira-kira. Dan pertanyaan ini Pak Lukman sebagai manajer berbeda dengan kasusnya, itu Pak Lukman sebagai seorang manajer. Nah, kami jawab sesuai apa yang dibacakan Bunda Wiwin. Ada 3 poin untuk ketika Anda melakukan. Yang pertama ada menstabilkan identitas, kedua ada validasi tindakan, dan ketiga ada menanyakan keyakinan. Itu jawaban dari kami. Yang kedua tidak lagi dijelaskan, mungkin Bapak-Bapak sudah paham. Yang kedua itu kira-kira bila Pak Ramadi jadi kepala sekolah. Silakan Pak Ramadi, rekan-rekan ingin jawab nomornya apa? Aku terus. Bapak
Misalkan Pak Yaya ya. Amin kan. Jadi pertanyaan yang kedua, kira-kira apa saja tindakan kepala sekolah jadi jawabannya untuk membiasakan kedisiplinan sesuai dengan kesepakatan warna yang diambil, karena peraturan harus tegak dilakukan. Kira-kira ya. Dan yang ketiga akan dijelaskan oleh Pak Andi. Ya, silakan Pak Andi. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman? Positifnya Pak Lukman apa? Mengajarkan disiplin terhadap anaknya. Negatifnya anak down, mental apa nih? Merasa malu, sepatu dilepas hingga mental anak tidak stabil. Oke, sudah. Ya, terima kasih dari kelompok 2, tepuk tangan. Baik, selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 1, silakan kelompok 1. Itu Pak Yani. Dikat kenapa pakai kaki? Jangan. Nomor 1 Ustaz Adi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon izin. Ya, boleh dibaca Bunda terlebih dahulu kisahnya. Jadi singkatnya ya. Oh ya, kasus. Jadi kami akan membahas tentang kasus 1 yang dimana di sini guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi ini sakit, jadi berhalangan hadir. Alhasil Bu Santi ini menitipkan ataupun minta tolong sama Bu Eni untuk menggantikan di hari tersebut. Nah, Bu Eni ini posisinya baru 2 tahun mengajar di SMP tersebut. Nah, jadi ketika mengajar, Bu Eni ini ada 2 siswa Bu Santi yang bernama Vivi dan Natali. Nah, 2 siswa ini tidak tertib di kelas, tidak mengerjakan pekerjaan ataupun soal yang diberikan oleh Bu Eni. Alhasil Bu Eni ini sudah menegur ya Vivi sama Natali ini, kerjakanlah katanya. Nanti ibu ditegur oleh kepala sekolah. Tapi 2 anak ini tetap membangkang, masih nganggap Bu Eni ini iya nganggap remeh karena beliau ini kan bukan wali kelas, bukan guru matematika, dan juga terhitung ngajar di sekolah itu masih baru. Jadi masih nganggap enteng guru tersebut. Nah, alhasil karena Bu Eni ini tidak memiliki wewenang untuk menghukum anak ini tadi, alhasil dilaporkannya lah ke Bu Santi. Dan keesokan harinya Bu Santi ini memanggil Vivi dan Natali dan menanyakan tentang laporan Bu Eni tersebut. Jadi dalam soal kasus kami ini, yang pertama itu dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali. Nah, jadi kami bersepakat ya di kelompok 1 itu. Jadi karena posisi Bu Eni di sini hanyalah guru pengganti dan beliau ini bukan guru kelas, jadi beliau ini tidak berani untuk memberikan hukuman terhadap 2 siswa itu. Maka dikembalikannya oleh ke wali kelas tadi dan tidak merasa tidak berhak untuk mengambil tindakan yang lebih. Kemudian pertanyaan yang kedua, jika Anda adalah Pak Hasan, nah jadi kepala sekolah di kasus ini namanya Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Maka langkah yang diambil oleh Pak Hasan selaku kepala sekolah adalah mengumpulkan, mencari tahu kebenarannya dengan cara berdiskusi bersama Ibu Santi, Ibu Eni dan kedua siswa tadi,
menggunakan metode segitiga restitusi. Yang pertama itu memvalidasi tindakan siswa, kemudian menanyakan keyakinannya dan menstabilkan dulu ya, validitas, menstabilkan dan menanyakan tindakan itu agar bisa memecahkan masalah yang di kasus satu ini. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 1. Boleh tepuk tangan. Selanjutnya kelompok berapa? 3 atau 4? Yang mau duluan? Kelompok 4. Silakan kelompok 4. Kameranya. Baiklah Ustaz Bunda, kami dari kelompok 4 itu mendapat kasus 4. Jadi ceritanya ada 2 siswa waladun bernama Anto dan Dino. Jadi mereka itu sedang bermain di halaman basket. Oh, itu terjadi parah. Sekilas. Turun ke bawah. Salah nih, sini Bu. Atap ke mulut saya wes. Jangan terdekat. Jadi ada 2 siswa waladun itu sedang bermain di halaman basket dan tiba-tiba mereka bertengkar, adu mulut, dan setelah itu Dino merasa sangat emosi. Tadi namanya Yanto dan Dino. Anto dan Dino. Dino emosi lalu menarik baju kemeja Dino sehingga kancingnya itu terlepas. Iya, jadi 3 kancing baju Dino itu terlepas. Lalu bertemulah oleh guru piket. Setelah bertemu guru piket, lalu guru piketnya itu membawa yang Anto dan Dino tadi ke kantor untuk menyelesaikan masalah mereka tersebut. Dan nama kepala sekolahnya itu Ibu Suti. Nah, bagaimana posisi kontrol yang dilakukan oleh kepala sekolah Ibu Suti tersebut? Nanti akan dijelaskan oleh Bunda Juin. Oke. Baik, tadi sudah dijelaskan Bunda Nika mengenai gambaran kasus 4. Sebenarnya panjang sekali ya kasusnya itu, dan kalau diceritakan dari awal sampai akhir mungkin baru bisa mengerti. Tadi mungkin teman-teman belum bisa mengerti kalau diceritakan di bagian awalnya saja. Jadi di sini Anto dan Dino tadi sedang bermain di lapangan basket dan berkelahi antara Anto dan Dino, di mana Dino menarik baju kemeja Anto sehingga terlepas kancingnya 3. Di situ guru piket berusaha melerai, tetap kemudian membawanya ke ruang kepala sekolah. Dan di sini kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino karena emosi sampai 3 tercopot kancing bajunya kan. Kemudian di sini banyak sekali kontrol yang dilakukan Ibu Suti, mulai dari Ibu Suti menenangkan, kemudian Ibu Suti menanyakan tentang keyakinan sekolah yang disepakati, kemudian mencari solusi agar Dino bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan kepada Anto. Mungkin langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya yaitu, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Jadi di sini kepala sekolah Ibu Suti itu menerapkan 3 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu posisi kontrol guru sebagai teman. Yang kedua yaitu posisi kontrol guru sebagai pemantau,
Dan yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai manajer. Kemudian hal-hal apa saja yang dilakukan Ibu Suti sehingga kami berdiskusi dan menarik kesimpulan demikian. Yang pertama, posisi kontrol sebagai guru. Di sini Ibu Suti sebagai teman, di sini Ibu Suti berupaya menenangkan keduanya. Itu posisi Ibu Suti sebagai teman. Kemudian posisi Ibu Suti sebagai pemantau. Dalam kasus ini Ibu Suti menanyakan tentang keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Kemudian yang ketiga yaitu posisi Ibu Suti sebagai manajer, di mana Ibu Suti bertanya mengenai apa yang harus dilakukan untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, yaitu dengan mengganti kancing baju Anto yang terlepas. Kemudian pertanyaan yang kedua, dalam kasus ini bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Dino dikuatkan oleh Ibu Suti dengan mengatakan bahwa membuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Kemudian Anto dibilangi oleh Ibu Suti bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 4. Karena azan kita jeda dulu sebentar. Tidak tambah mencet dulu. Ya, terakhir lanjut di kasus 3. Silakan Bunda-bunda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sini kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan mengenai kasus ketiga ini, yaitu mengenai kasus
seorang guru, katakanlah di sini namanya Ibu Dani, yaitu seorang guru bahasa Inggris yang sedang menjelaskan materinya ke depan, dan ternyata Ibu Dani ini melihat bahwa ada seorang anak atau siswanya, yaitu yang bernama Fajar, itu tidak memperhatikan apa yang dijelaskan oleh Ibu Dani tersebut. Nah, kemudian di sini sebagai yang pertama ini yaitu posisi Ibu Dani sebagai pemantau terlebih dahulu. Kemudian setelah dilihat oleh Ibu Dani bahwa ada seorang anak yang tidak memperhatikan, jadi Ibu Dani ini memanggil siswa tersebut yang bernama Fajar dan memberikan tugas kepada siswanya itu, yaitu menyuruh atau meminta anak itu menjawab pertanyaan dari yang diajukan oleh Ibu Dani itu. Kemudian dikarenakan sudah dilihat bahwa Fajar itu tiduran dan malas-malasan, tentunya apa yang ditanyakan oleh Ibu Dani tidak bisa masuk ke otaknya atau tidak dia perhatikan. Jadi apa yang ditanyakan oleh Ibu Dani itu tidak bisa dijawab oleh Fajar. Nah, dari kasus ini Ibu Dani ini mengeluh dan berbicara kepada Dani, yaitu mengatakan kepada Dani, yaitu gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Nah, dari sini kita bisa lihat pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Dani ini bisa menjadi termasuk ke bagian posisi kontrol guru, yaitu sebagai pembuat rasa bersalah. Dan ada lagi pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Dani tadi, yaitu Fajar pun tampak, ayo Fajar makan ya, jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan, sudah sana duduk kembali. Nah, itu juga termasuk di dalam kontrol posisi kontrol guru sebagai pemberi rasa bersalah. Kemudian yaitu dari pertanyaannya, yaitu membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Nah, di sini kami berdiskusi bahwa kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar yaitu mungkin dengan mengubah metode pembelajaran yang akan digunakan oleh Ibu Dani tersebut, supaya bagaimana caranya supaya Dani lebih bisa dengan metode pembelajaran yang lebih menyenangkan dari yang sebelumnya. Misalnya sebelumnya dengan menggunakan hanya dengan metode ceramah, bisa diubah dengan menggunakan metode atau dengan menggunakan proyektor atau media visual, audio visual, dan juga atau games sesuai dengan materi yang disampaikan. Kemudian yang pertanyaan kedua, pertanyaan kedua yaitu Ibu Dani mengambil posisi sebagai pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Yang di sini ada dengan menegur dan menasehati agar Fajar itu tidak akan tidur-tiduran di dalam kelas dan akan menaati peraturan yang ada di dalam kelas. Kemudian pertanyaan-pertanyaannya itu yang pertama menanyakan kepada anak mengapa dia melakukan tidur-tiduran di dalam kelas. Apakah dia itu tidak ingin mengikuti pelajaran bahasa Inggris? Kemudian yang kedua, apakah anak tersebut bosan? Maka ditanyakan bagaimana cara agar anak tersebut bisa semangat dalam mengikuti pelajaran. Yang ketiga, menanyakan bagaimana perasaan anak terhadap penjelas yang telah diberikan.
Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 3, beri tepuk tangan Ustaz dan Bunda. Ya, alhamdulillah jadi setiap kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya masing-masing. Jadi banyak kasus ya, kasus 1, 2, 3, dan 4. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kasus-kasus tersebut, sehingga kita bisa menjadikan diri kita sebagai seorang guru di posisi apa. Nah, jadi sebenarnya yang sudah kita pelajari tadi 2 orang, Bunda Hayus, tentang apa tadi yang Bunda Hayus ingat? Tentang guru pengganti, ya Pak Dery. Yang Tentang anak yang bernama Sabrina yang salah memakai sepatu dan telat. Oh iya, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Baik Ustaz Bunda, terima kasih sudah mengikuti kegiatan pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita laksanakan dalam pembelajaran ini bermanfaat dan bisa kita terapkan di kehidupan kita bersama dengan anak-anak di sekolah. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bunda Wiwiswara atas materinya. Semoga kita yang mendengarkan mendapatkan ilmu yang bertambah dan bisa kita terapkan di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Secara selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Pak Yaki. Sudah Pak Andi, kami persilakan. Tes. Baiklah, Bunda, untuk mengambil keberkahan pada kegiatan hari ini, mari kita berdoa sejenak, menadahkan tangan kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yash'u, min nafsin la tasma'u, min da'watin mustajab laha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Cara selanjutnya yaitu penutup. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, itu saja ya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke ini. Ketika